Halo semuanya, selamat datang di presentasi proyek akhir kami untuk mata kuliah Grafika Komputer. Nah, perkenalkan, nama saya Fars Ibrahim Nadikaban dan bersama saya ada Ragata Prijaya yang akan membantu menjelaskan bagian implementasi dan demo kode nanti. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek yang bernama Urban Flow. Sebuah aplikasi simulasi peta kota interaktif yang kami bangun dari nol menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript murni tanpa satupun library atau framework eksternal. Mungkin terdengar sederhana, tapi di balik aplikasi ini tersimpan konsep-konsep penting yang kami pelajari di kelas. Mulai dari teori graf, algoritma greedy, hingga struktur data, seperti priority queue dan adjacency list. Tujuan kami adalah membuktikan bahwa teori yang ada di buku bukan sekedar teori. Algoritma yang kelihatannya abstrak di papan tulis, ternyata bisa diwujudkan menjadi visualisasi yang nyata, interaktif, dan langsung bisa dijalankan di browser siapa saja. Jadi, ikuti terus presentasi ini karena kita akan membahas dari awal, mulai dari masalah yang kami hadapi, solusi algoritmik yang kami pilih, sampai ke bagaimana semua itu kami implementasikan dalam kode. Nah, sebelum masuk ke inti materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya, Fares Ibra Rinaldi Kaban dengan NIM 2401020127 dari program studi teknik informatika, dan rekan saya Raga Tapadijaya dengan NIM 2401020045 juga dari program studi teknik informatika. Proyek Urban Flow ini kami kerjakan bersama sebagai tugas akhir mata kuliah Grafika Komputer. Pembagian tugasnya, saya akan menyampaikan penjelasan konsep dan teori, sementara teman saya Ragata Pedijaya akan menjelaskan implementasi kode dan demonstrasi langsung di browser. Nah, pada slide ketiga, di sini ada gambaran umum Urban Flow. Baik sekarang mari kita mulai. Apa sebenarnya Urban Flow itu? Nah, Urban Flow adalah simulasi peta kota interaktif yang bisa kamu jalankan langsung di browse hanya dengan membuka satu file HTML. Tidak perlu instalasi apapun, tidak perlu server lokal, tidak perlu koneksi internet. Fitur utamanya ada 5 hal di sini. Di sini ada 5 hal fitur utama. Yang pertama ada peta kota interaktif. Nah, kamu bisa zoom in, zoom out, dan drag peta sesuka hati. Mirip seperti Google Maps. Nah, yang kedua, di sini gedung-gedung di kota ini tidak digambar manual satu persatu, melainkan dihasilkan secara prosedural oleh program berdasarkan algoritma tertentu. Yang ketiga, ada kendaraan yang bergerak secara real time di jalanan kota. Dianimasikan dengan 60 frame per detik. Yang keempat, dan ini adalah inti dari proyek ini, Urban Flow menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek antara dua titik di kota yang kamu pilih sendiri. Dan yang kelima, semua ini dibangun dengan 100% vanilla JavaScript. Tidak ada React, tidak ada Vue, tidak ada jQuery, tidak ada satupun framework atau library eksternal. Mengapa penting? Karena tanpa framework, kita bisa benar-benar memahami setiap baris kode yang kita tulis. Tidak ada magic yang tersembunyi di balik library.
Nah, pada slide keempat ada 3 masalah utama. Sebelum kami menjelaskan solusinya, saya ingin kita pahami dulu 3 tantangan inti yang harus kami selesaikan ketika membangun urban flow. Masalah pertama di sini ada representasi kota. Kota nyata itu kompleks. Ada jalan, ada persimpangan, blok bangunan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memodelkan semua itu ke dalam struktur data yang bisa diproses oleh komputer secara efisien? Nah, pada masalah kedua, itu untuk pencarian jalur terpendek. Nah, setelah kota berhasil dimodelkan, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menemukan rute paling efisien dari satu titik ke titik lain di jaringan jalan tersebut. Ini masalah klasik dalam ilmu komputer yang punya banyak solusi berbeda. Nah, untuk masalah ketiga yaitu visualisasi interaktif. Nah, setelah model dan algoritma siap, bagaimana kita merender semua itu di browser dengan performa yang smooth dan responsif tanpa menggunakan library grafis eksternal seperti Three.js atau Canvas library. 3 masalah ini yang akan menjadi benang merah pembahasan kita. Dan saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari masalah pertama. Slide kelima, teori graf untuk kota. Solusi untuk masalah pertama yaitu representasi kota ada di teori graf. Konsepnya sebenarnya sangat elegan dan intuitif. Bayangkan sebuah kota dari atas, apa yang kamu lihat? Ada jalan-jalan yang saling bersilangan di persimpangan. Nah, persimpangan itulah yang kita jadikan node atau simpul dalam graf. Dan ruas jalan yang menghubungkan dua persimpangan itulah edge atau sisi grafnya. Tapi kita butuh satu elemen lagi, bobot, karena tidak semua jalan sama panjangnya. Setiap edge kita beri bobot berupa jarak antar persimpangan. Jarak ini kita hitung menggunakan rumus Euklidean, yaitu akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih koordinat X dan Y antara dua titik. Rumusnya ada di slide ini. Ini adalah cara paling natural untuk menghitung jarak dua titik di bidang datar. Satu hal lagi, grafnya bersifat undirected atau tidak terarah. Artinya, setiap jalan bisa dilalui dua arah. Ini mempresentasikan kondisi jalan dua arah di kota kita. Jadi, kesimpulannya, kota sama dengan weighted undirected graph. Persimpangan jadi nodes, jalan jadi edge, dan jarak jadi bobot. Dari sisi kompleksitas, representasi ini bisa diproses dengan O buka kurung V kuadrat tutup kurung dalam bentuk sederhana. Atau lebih efisien dengan O buka kurung V ditambah E tutup kurung log V tutup kurung jika menggunakan struktur data heap. Nah, slide 6 menjamin kota terhubung dengan Prim's algoritma. Oke, sekarang kita punya node persimpangan yang tersebar. Tantangan berikutnya, bagaimana memastikan semua persimpangan itu terhubung satu sama lain. Ini penting banget. Bayangkan, kalau ada satu persimpangan yang terisolasi, tidak ada jalan yang bisa menghubungkannya dengan persimpangan lain. Nah, itu berarti ada bagian kota yang tidak bisa dikunjungi sama sekali. Dan algoritma Dijkstra tidak akan bisa bekerja.
Untuk mengatasi ini, kami menggunakan Prim's algorithm untuk membangun minimum spanning tree atau MST. MST adalah pohon yang menghubungkan semua node dengan total bobot edge seminimal mungkin tanpa ada siklus atau loop. Nah, cara kerja Prim's algorithm. Langkah pertama mulai dari node pertama, node kosong. Langkah kedua yaitu dari semua node yang sudah terhubung, pilih edge dengan bobot terkecil yang mengarah ke node yang belum terhubung. Langkah ketiga, tandai node tersebut sebagai terhubung dan masukkan ke dalam tree. Nah, ulangi langkah kedua dan 3 hingga semua node masuk ke dalam spanning tree. Hasilnya, semua persimpangan pasti terhubung. Tidak ada yang terisolasi, tapi tunggu. Kalau hanya MST, kota kita akan terasa kaku. Hanya ada satu jalur antara dua titik manapun. Tidak seperti kota nyata. Makanya, setelah MST terbentuk, kami menambahkan edge acak tambahan. Ini menciptakan jalur alternatif di kota, persis seperti kota nyata di mana ada banyak pilihan rute untuk sampai ke tujuan. Nah, kompleksitas Prim's algorithm adalah O buka kurung V kuadrat tutup kurung. Cukup efisien untuk skala peta kota simulasi seperti ini. Slide ketujuh yaitu jantung urban flow atau Dijkstra. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling krusial. Krusial ya. Algoritma Dijkstra. Ini adalah jantung dari seluruh proyek urban flow. Nah, algoritma ini diciptakan oleh ilmuwan komputer asal Belanda, Edgar W. Dijkstra. Pada tahun 1956, hampir 70 tahun yang lalu. Tapi, sampai hari ini, algoritma ini masih sangat relevan dan digunakan di mana-mana, dari GPS, navigasi, routing di jaringan internet, hingga pathfinding di game. Nah, secara sederhana, Dijkstra menjawab satu pertanyaan. Apa jalur tercepat dari titik A ke titik B di dalam sebuah graf berbobot? Input yang dibutuhkan sebuah graf, satu node start dan satu node end. Output yang dihasilkan, jalur dengan total bobot minimum alias jalur terpendek. Sifat fundamental Dijkstra adalah greedy. Di setiap langkah, algoritma ini selalu memilih nodes yang paling dekat dari semua nodes yang belum diproses. Strategi serakah ini terbukti menghasilkan solusi optimal. Satu syarat penting, Dijkstra hanya bekerja untuk bobot yang tidak negatif. Karena bobot kita adalah jarak yang tidak mungkin bernilai negatif. Dijkstra sangat cocok untuk kasus urban flow ini. Untuk kompleksitas versi sederhana, di sini ada O buka kurung V kuadrat tutup kurung. Tapi dengan binary heap bisa menjadi O buka kurung V ditambah E tutup kurung log V tutup kurung. Tadilah penjelasan tentang jantung urban flow.
Nah, kita sudah masuk ke slide ke-8. Cara kerja Dijkstra step by step. Nah, sekarang mari kita bedah cara kerja Dijkstra secara langkah demi langkah. Nah, di sini ada perhatikan pseudocode di slide ini. Nah, langkah 1, kita di sini ada langkah pertama. Langkah pertama yaitu inisialisasi. Set jarak semua node ke nilai tak hingga, karena kita belum tahu jaraknya. Khusus node start, set jaraknya ke 0 karena jarak dari start ke dirinya sendiri ya 0. Langkah kedua yaitu priority kue-kue. Masukkan node start ke dalam antrian berdasarkan jarak. Nah, priority kue-kue ini selalu mengeluarkan node dengan jarak terkecil duluan. Nah, pada langkah ketiga yaitu proses node. Nah, ambil node dengan jarak terkecil dari antrian. Kita sebut saja node ini U. Kalau U adalah node tujuan, kita berhenti. Nah, untuk langkah keempat yaitu update tetangga atau edge realization. Ini adalah inti dari Dijkstra. Untuk setiap tangga V dari U, kita hitung apakah jarak lewat U lebih pendek dari jarak V yang sudah tercatat. Nah, kalau iya, maka perbarui jaraknya dan simpan U sebagai previous node dari V. Proses ini disebut edge relaxation. Nah, langkah kelima yaitu rekonstruksi jalur. Setelah node N dicapai, kita telusuri baik array ref dari N ke start untuk mendapatkan urutan nodes yang membentuk jalur terpendek. Inilah yang terjadi setiap kali kamu klik 2 di titik peta, di peta urban flow. Dalam hitungan milidetik, Dijkstra sudah menemukan jalur terpendek dan menampilkannya dengan warna orange di layar. Nah, yang untuk ini nanti kawan saya akan menunjukkan bagaimana pseudocode ini diimplementasikan dalam JavaScript. Nah, kita masuk pada slide ke-9 yaitu reproduksi kota dengan seed LGC atau linear congruential generator. Nah, ada satu teknik menarik yang kami gunakan dalam urban flow, yaitu linear congruential generator atau LGC. Nah, biasanya untuk angka acak kita pakai match.random bawaan JavaScript. Tapi masalahnya match random menghasilkan angka yang berbeda setiap kali dipanggil. Artinya, setiap kali halaman di-refresh, kota yang dihasilkan akan selalu berbeda. Nah, padahal kami ingin fitur di mana pengguna bisa memasukkan speed tertentu. Dan kota yang sama akan selalu muncul. Mirip seperti fitur seed di game Minecraft. Nah, pada penjelasan ini, solusi yang kami implementasikan sendiri, generator angka acak menggunakan rumus LCG yang ada di slide. Dengan rumus ini, selama seed-nya sama, urutan yang dihasilkan akan selalu identik. Sehingga kota yang dihasilkan pun selalu sama persis. Ini berguna untuk berbagai kota favorit dengan teman. Atau untuk debugging ketika ingin memproduksi kondisi yang sama.
Nah, kita sudah masuk ke slide ke-10, yaitu jalan melengkung dengan Bezier curve. Nah, teknik menarik berikutnya adalah quadratic Bezier curve. Bezier curve. Kurva yang kami gunakan untuk membuat jalan terlihat organik dan tidak kaku. Nah, kalau kita menggambar jalan sebagai garis lurus langsung dari satu persimpangan ke persimpangan lain. Hasilnya, saya akan melihat seperti peta grid yang kaku dan tidak natural. Untuk memberi kesan organik, kami menggunakan kurva Bezier. Rumusnya ada di slide P buka kurung T tutup kurung. Dihitung menggunakan 3 titik kurang P sebagai titik awal, P2 sebagai titik akhir, dan P1 sebagai kontrol point yang berada tegak lurus dari garis lurus antara P0 dan P2. Dengan menggeser P1 sedikit ke samping, jalan sedikit melengkung dan hasilnya jauh lebih enak dipandang. Lebih mirip jalan di kota sungguhan. Nah, parameter T bergerak dari 0 sampai 1. Dan ini juga yang digunakan untuk menghitung posisi kendaraan saat bergerak di sepanjang jalan. Nah, oke. Itulah penjelasan lengkap tentang fondasi konsep dan algoritma di balik urban flow. Nah, mulai dari representasi graf, Prim's algoritma, Dijkstra, LCG untuk sheet, hingga Bezier curve untuk tampilan jalan. Sekarang saya akan serahkan ke Raga Taprijaya yang akan menjelaskan bagaimana semua konsep tadi diwujudkan dalam kode, mulai dari struktur file, rendering SVG, animasi kendaraan, sampai demo langsung di browser. Silakan Raga Taprijaya. Oke, ini adalah showcase aplikasi kami, Urban Flow. Kita bisa lihat peta ini, bisa di drag, pan atau zoom, ada minimapnya di sini. Kita bisa generate ulang map ini. Dan ini akan selalu berbeda. Ada beberapa legenda, start and finish harus dibuat ini dulu. Ini juga ada mobil, ada motor, ada sepeda. Ada juga pejalan kaki kadang-kadang. Ini ada beberapa bangunan komersial, residensial, taman, dan kita akan mulai dengan membuat sebuah titik awal dan titik akhir. Kita bisa menggunakan algoritma Dijkstra dengan mengklik Pathfind. Nah, ini akan menampilkan jalannya yang paling pendek, yang paling efisien menggunakan algoritma Dijkstra. Kita juga bisa menggantikan ini menjadi light mode atau kembali ke dark mode. Saat kita menggunakan Pathfind, juga ditampilkan jika ditemukan beberapa edge. Selain itu, kita bisa menambahkan jumlah kendaraan yang akan menambahkan banyak lagi kendaraannya. Kita juga bisa menghapus path ini dengan mencet clear path. Jadi kita bisa membuat lagi dengan start dan end lagi. Fine. Nah, kita bisa di generate. Dan ini tidak akan ada titik yang tidak terhubung. Semua ini akan selalu terhubung. Jadi misalkan kita tambahkan start di sini dan end-nya di sini, akan selalu ada jalur. Ini adalah showcase-nya. Sekian dari saya untuk bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Faris Ibra untuk menjelaskan bagian teori. Saya akan menjelaskan bagian codingan. Pertama, perkenalkan, nama saya Ragata Prijaya dengan NIM 24010200045. Pertama, kita akan mulai dengan struktur file. Kita ada 3 file dalam proyek ini, yaitu index.html, style CSS, dan app.css. Index.html berisi halaman utama. Disinilah struktur kota diletakkan. Tombol-tombol kontrol, panel UI, dan yang paling penting, elemen vektor yang menjadi kanvas peta interaktif sekitar 150 baris. Kedua adalah style.css. Ini berisi semua urusan tampilan, variabel tema dark atau light, animasi jalan berdenyut, layout tombol, efek glow, keyframes, dan posibilitas. Sekitar 300 baris. Dan yang terakhir adalah app.js, otak dari seluruh aplikasi. Semua logika program ada di sini. Generator graf berbasis LCG, algoritma Dijkstra, render SVG multilayer, sistem kendaraan yang bergerak real time, hingga kamera pan dan zoom. Berisi sekitar lebih dari 1000 baris. Totalnya sekitar 1400 baris kode, dan semuanya tanpa library manapun. Kami memisahkan menjadi 3 file karena itu akan mempermudah dibaca, perawatan, dan pengembangan, tetapi tetap portable. Kita tidak memakai build tools, dependencies, dan setup. Ini semuanya vanilla. Sebelum masuk ke JavaScript, mari kita lihat dulu bagian CSS-nya, khususnya sistem tema, dark atau light yang kami buat. Kami menggunakan fitur CSS modern bernama CSS Custom Properties, atau lebih dikenal sebagai CSS Variables. Caranya seperti ini. Di selector root, ada yang artinya berlaku global ke seluruh halaman. Kami mendasarkan variabel-variabel ini warna seperti background, text, dan aksen. Ini adalah warna default untuk dark mode. Lalu, untuk light mode, kami cukup menambahkan blok body.light yang mengoverride variabel yang sama dengan nilai warna yang berbeda. Untuk toggle temanya, cukup satu baris JavaScript, yaitu dengan body classless toggle light. Seketika semua elemen yang memakai variabel itu ikut berubah warnanya. Hasilnya, pergantian tema yang instan tanpa perlu reload, tanpa perlu manipulasi DOM bersatu persatu, tanpa JavaScript rendering untuk tema-tema itu sendiri. Semuanya ditangani oleh CSS. Sekarang kita masuk ke bagian rendering peta. Salah satu kebutuhan arsitektur yang paling penting dalam urban flow adalah penggunaan SVG multilayer. Bayangkan peta kita seperti tumpukan plastik transparan. Setiap plastik punya konten yang berbeda, dan kalau ditumpuk, hasilnya akan tampilan peta yang lengkap. Kami memiliki 6 layer SVG. Di layer bawah ke atas seperti ini. Layer utama adalah building layer, berisi semua gedung dan bangunan yang dirender secara prosedural. Layer kedua adalah road layer, berisi semua ruas jalan dengan efek shadow dan marka. Layer ketiga adalah highlight layer. Layer ini khusus hanya aktif saat Dijkstra menemukan jalur. Disinilah jalur oranye itu muncul. Layer keempat adalah node layer. Ini berisi titik-titik persimpangan jalan. Layer kelima adalah vehicle layer, berisi kendaraan yang real time. Dan layer keenam adalah flag layer, berisi titik-titik start dan end yang kita telah klik. Urutan layer ini penting banget. Kalau terbalik, kendaraan bisa tersembunyi di bawah gedung atau flag tidak kelihatan karena tutup jalan. Jadi, urutan render menentukan kebenaran visual. Sekarang, bagaimana kota itu dibuat? Mari kita lihat proses generasinya. Langkah pertama, kami membuat grid persimpangan berukuran 8x7. Jadi kira-kira ada 56 titik yang tersusun rapi seperti papan catur. Tetapi kalau dibiarkan begitu, kotanya akan terlihat selalu kaku dan artifisial.
seperti peta Manhattan yang serba kotak. Langkah kedua adalah kami terapkan jitter atau pergeseran acak sekira-kira 35% pada setiap titik. Artinya tiap persimpangan digeser sedikit ke arah acak, tapi tidak terlalu jauh. Hasilnya, kota jadi terlihat organik. Ada persimpangan yang sedikit miring, ada jalan yang tidak sejajar, sempurna, jauh lebih natural. Langkah ketiga, beberapa node ditandai sebagai major node, persimpangan besar yang akan menjadi pusat area kota. Langkah keempat, kami membuat beberapa node ekstra di luar pola grid. Ini menciptakan area pinggiran kota yang tidak terlalu rapi. Semua langkah ini dikontrol oleh seed LCG yang telah dijelaskan oleh Fares. Jadi, dengan seed yang sama, keempat langkah ini menghasilkan kota yang identik di setiap saat. Setelah semua node tersebar, saatnya membuat mereka. Inilah tahap di mana Prim's algorithm yang terjelaskan oleh Fares tadi bekerja. Mari kita lihat dalam konteks node. Pertama, algoritma mulai dari node indeks 0, titik paling awal yang kita punya. Kedua, dari semua node yang sudah masuk ke spanning tree, program mencari edge dengan bobot terkecil yang mengarah ke node yang belum terhubung. Ini dilakukan dengan iterasi sederhana menggunakan OV2. Ketiga, node itu ditandai sebagai terhubung dan edge-nya ditambahkan ke daftar jalan. Keempat, setelah MST selesai, kami tambahkan sejumlah edge ekstra secara acak. Ini menciptakan loop dan persimpangan tambahan, sehingga ada banyak pilihan dari kota, bukan hanya satu jalur minimal. Hasilnya adalah graf yang selalu terhubung. Tidak akan ada node yang terisolasi, sehingga Dijkstra pasti akan bisa menemukan jalur antara titik manapun. Nah, ini adalah bagian yang paling penting. Implementasi Dijkstra yang sebenarnya dalam JavaScript. Mari kita baca kode sama-sama. Fungsi ini menerima 3 parameter. Graph, struktur data kota kita, start ID, ID node awal, dan end ID, node tujuan. Baris pertama, kita buat 3 struktur data. Dist sebagai map untuk menyimpan jarak terpendek setiap node, ref sebagai map untuk menyimpan node sebelumnya dalam jalur, dan visited sebagai set untuk menandai node yang telah diproses. Inisialisasi. Semua node diberi jarak infinity kecuali start ID yang diberi nilai 0. Ini persis seperti dengan pseudokode yang tadi dijelaskan oleh Fares. Loop utama berisi get main distance, mengambil node yang jarak terkecil yang belum dikunjungi. Inilah berperan sebagai priority queue kita. Kalau kita menggunakan node yang diambil sebagai NID, loop berhenti. Edge relaxation. Ini inti Dijkstra. Alt sama dengan distance dalam kurung U tambah W. Jika lewat jarak node U lebih kecil dengan jarak V yang tercatat, kita papari distance V dan set ref V sebagai u.id. Rekonstruksi jalur. Setelah loop selesai, kita panggil reconstruct path yang menelusuri map ref dan NID mundur ke start ID, menghasilkan array node yang membentuk jalur terpendek. Inilah yang terjadi setiap kali kalian klik 2 titik peta dalam hitungan milidetik. Jadi cepat ya guys. Jalan di urban flow tidak sekedar garis lurus. Setiap ruas jalan dirender dalam 4 lapisan SVG vektor yang ditumpuk secara urutan untuk menciptakan efek visual yang realistis. Layer pertama adalah shadow, garis lebih besar dari jalan dengan lebih rendah, menciptakan bayangan yang halus di bawah jalan. Layer kedua adalah road body. Ini adalah bagian utama jalan dengan warna abu gelap. Layer ketiga adalah center line. Garis putus-putus di tengah jalan dibuat dengan atribut stroke dash array. Ini dibuat memberikan kesan marka jalan. Layer keempat adalah curb glow. Efek cahaya tipis berwarna sian transparan di tepi jalan. Ini membuat jalan terlihat bercahaya di malam hari, memberi kesan kota modern. Keempat layer ini menggunakan Bezier path yang sama. Kurva yang sudah dihitung sebelumnya, yang berbeda hanya properti stroke-nya. Jadi biaya kompresinya minimal, tetapi hasil visualnya yang bagus. Selain jalan, kota juga butuh gedung.
Dan dalam urban flow, semua gedung disesuaikan secara prosedural. Tidak ada satupun digambar secara manual. Kami punya 4 tipe gedung yang dipilih secara asal menggunakan LCG. Tower, gedung tinggi dengan antena di atasnya, dibuat dengan single rectangle SVG dengan ukuran tinggi plus garis vertikal untuk antena. Komersial, gedung lebar dengan strip otomotif dekoratif horizontal, merepresentasikan gedung perkantoran atau gedung perbelanjaan. Residential, ukuran kecil dengan strip dengan atap segitiga, dibuat dengan rectangle plus polygon segitiga di atasnya. Park, ya bukan gedung tapi area terbuka, digambar sebagai sebuah elips dengan lingkaran kecil yang sebagai pohon. Setiap gedung juga diposisikan secara acak di blok-blok yang tertutup setiap jalan. Dengan seat yang sama, komposisi gedung-gedung selalu identik, tetapi terlihat natural karena variasi acak dalam ukurannya dan jenisnya. Sekarang fitur yang membuat kota terasa hidup. Kendaraan yang bergerak secara real time. Kami menggunakan fungsi request animation frame untuk loop animasi ini. Inilah cara modern untuk membuat animasi di browser. Browser akan memanggil fungsi kita tepat 60 kali per detik, sinkron dengan refresh rate layar. Dan kalau tidak aktif, animasi otomatis berhenti, jadi tidak boros baterai. Fungsi animate menerima parameter TS, timestamp, dalam detik. Kami hitung delta time, selisih waktu antara frame ini dan frame sebelumnya. Ini penting supaya kecepatan kendaraan konsisten dalam setiap perangkat, baik yang 60 fps maupun 30 fps. Setiap kendaraan memiliki properti T, nilai antara 0 sampai 1 yang merepresentasikan posisi di sepanjang kurva Bezier. Di setiap frame, T ditambah sebesar speed kali delta time. Kalau T sudah melewati 1, artinya kendaraan sudah mencapai tujuan. Kita reset T ke 0 dan pilih rute baru secara acak. Posisi asli kendaraan di layar dihitung menggunakan rumus Bezier yang sama dan dipakai untuk jalan, sehingga kendaraan selalu tepat mengikuti melakukan jalan. Fitur terakhir yang saya ingin menjelaskan adalah navigasi peta, zoom dan drag, persis seperti Google Maps. Kami menggunakan CSS Transform dengan translate XY, scale, Z. Keunggulannya adalah transformasi ini dieksekusi secara langsung oleh GPU, bukan CPU. Jadi sangat smooth atau halus, bahkan di perangkat yang kurang bertenaga. Untuk zoom ke arah kursor, ada sedikit matematika. Kita tidak bisa mengalihkan nilai zoomnya saja. Kita harus menyesuaikan nilai pen X dan pen Y, supaya titik bawah kursor tetap di posisi yang sama setelah zoom. Rumusnya ada di slide. Pan X sama dengan E kali X kurang EX kali pen X kali faktor. Nilai zoom dibatasi antara 0,25 sampai 4 kali. Menggunakan fungsi clamp supaya pengguna tidak menggunakan zoom terlalu jauh keluar atau zoom terlalu masuk sampai peta tidak bisa dilihat. Dan semuanya mendukung touch gesture juga. Pinch to zoom di smartphone bekerja menggunakan logika yang sama, hanya dengan event handler yang berbeda. Setelah proses development, ada beberapa hal yang kami nilai berjalan dengan baik. Pertama, konektivitas graf. Berkat Prim's algorithm, belum sekalipun kami mengalami node yang terisolasi. Algoritma ini benar-benar menjamin graf selalu fully connected atau selalu terhubung. Kedua, performa visual. SVG multilayer ternyata sangat efisien. Bahkan dalam puluhan kendaraan yang bergerak bersamaan, rendering tetap smooth di 60 fps per bisa. Ketiga, reproduksi kota dengan seed. LCG bekerja sempurna. Masukkan seed yang sama, kota akan persis dan tak selalu muncul. Ini sangat membantu dalam debugging. Keempat, UI responsive. Pen, zoom, touch gesture semua bekerja di desktop maupun mobile tanpa perubahan kode yang signifikan. Dan kelima yang paling kami banggakan, zero dependencies. Tidak perlu install apapun. Tidak masalah kompatibilitas package, cukup double klik file HTML index yang disertakan dengan CSS dan JS-nya, langsung jalan. Tapi kami juga jujur, ada beberapa trade-off dan keterbatasan yang kami sadari. Priority queue kami masih naif. Kami menggunakan array sort
untuk mengambil node yang jarak terkecil, bukan binary heap yang sesungguhnya. Komplesitas menjadi OV2 log V. Untuk skala simulasi ini masih cukup, tapi untuk kota berkuburan ribuan node, ini akan jadi lambat. Kedua, belum ada algoritma E-bintang atau E-star. Dijkstraw masih semua arah seperti rata. Kalau pakai E-star dengan heuristik jarak ke tujuan, pencarian bisa jauh lebih terarah dan cepat, terutama untuk kota yang besar. Ketiga, kendaraan tanpa kolisi. Kendaraan bisa saling menembus karena tidak ada logical collision detection atau simulasi lalu lintas. Ini membuat kota kurang realistis untuk simulasi trafik yang serius. Terakhir adalah bobot edge menggunakan jarak Euclidean. Garis lurus antara dua titik bukan panjang kurva Bezier yang sebenarnya. Jadi ada sedikit ketidakakuratan dalam penghitungan jarak total jalur terpendek. Dan terakhir dari saya, beberapa ide pengembangan yang kami pikirkan kalau proyek ini dilanjutkan. Yang paling utama adalah implementasi A-star sebagai pengganti Dijkstra. Dengan menambahkan heuristik jarak dan tujuan, performa pencarian jalur bisa meningkat drastis terutama pada PT yang lebih besar. Lalu simulasi trafik yang lebih realistis, lampu merah, kepadatan dinamis, kendaraan yang saling menghindar. Terakhir adalah dynamic edge weight, juga menarik. Bobot jalan berubah real time berdasarkan jumlah kendaraan yang melintas. Jalan yang padat otomatis dapat bobot yang lebih besar sehingga Dijkstra akan memilih rute alternatif. Persis seperti navigasi di Waze atau Google Maps. Dan yang terakhir kali yang menurut saya paling edukatif yaitu step by step visualization. Animasi yang menunjukkan proses Dijkstra berjalan secara visual node demi node sehingga bisa digunakan sebagai alat belajar algoritma interaktif. Oke, itu seluruh penjelasan dari saya. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.